Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita bisa berkumpul kembali di dalam mengikuti ibadah pada sore hari ini walaupun secara online. Perlindungan dan kasih karunia-Nya nyata bagi kita sehingga kita dapat dalam keadaan sehat kita bisa mengikuti ibadah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mengagungkan Dia, untuk bersama-sama kita belajar dari Dia lewat firman-Nya dan kita bersama-sama menikmati kasih karunia-Nya di dalam ibadah ini. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kasih karunia Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga kami boleh bersama-sama ada di dalam ibadah ini pada sore hari ini. Tuhan, kami rindu biarlah Tuhan sendiri kiranya akan memberkati ibadah ini. Dari awal sampai kepada akhirnya. Tuhan sendiri akan memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu. Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu boleh mendatangkan kekuatan bagi kami pada saat ini Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri kiranya akan menolong setiap kami. Menyucikan hati dan pikiran kami. Biarlah hati kami boleh menjadi tempat bagi kebenaran-Mu pada saat ini ya Tuhan. Terlebih lagi biar dengan kuasa Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan akal budi untuk kami dapat memahami rahasia agung kebenaran-Mu. Dan biarlah dengan kekuatan Tuhan kami boleh melangkah seturut dengan kebenaran-Mu. Berkati kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu, kami mohon Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kembali akan berkat kebangkitan di dalam minggu kebangkitan ini. Saudara, kita sedang di dalam suasana Paskah. Dan kita memasuki minggu sesudah Paskah, dan saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam tema atau topik untuk memfokuskan perhatian kita pada berkat daripada kebangkitan itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-10. Saudara, kalau sudah mengikutinya, Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Firman Tuhan itu berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalahnya sekarang adalah apakah Yesus itu benar-benar bangkit? Saudara, ada banyak orang yang percaya, yang mengaku Tuhan tetapi dalam hatinya meragukan bahwa Yesus sudah bangkit. Banyak orang yang bisa mengaku Tuhan tapi tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Memang kita tidak ada pada waktu itu, kita tidak menyaksikan kebangkitannya, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, kamu percaya karena kamu melihat. Tetapi berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Korintus, saya mengajak saudara untuk melihat pertama Korintus pasalnya yang ke-15 yang tentang kebangkitan ini, yang menceritakan tentang kebangkitan Kristus ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bilang begini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kemudian Rasul Paulus mengungkapkan bukti-bukti daripada kebangkitan itu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bukti-bukti kebangkitan itu,
Paulus mengatakan bahwa dia menampakkan diri kepada 12 murid. Dia menampakkan diri kepada Petrus. Dia menampakkan diri kepada Thomas. Dia menampakkan diri bahkan sekarang ini banyak orang yang melihat penampakan dirinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini bukti sejarah, peristiwa yang pasti bahwa Yesus sudah bangkit. Dan firman Tuhan tadi mengatakan setiap orang yang percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa kebangkitan Kristus ini tidak dapat dipisahkan dari kematiannya. Kematian dan kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan saudara yang dikasih Tuhan, lewat kematiannya di kayu salib, karena kalau tidak ada kematian tidak mungkin ada kebangkitan. Dan saudara, peristiwa ini dalam mujizat yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Ketika Tuhan Yesus melayani, banyak mujizat yang terjadi. Mujizat yang dilakukannya, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya saudara. Mengusir setan, dan pada saat itu sampai orang-orang berkata, dan maksudnya ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan bahwa dengan kuasa penghulu setan dia mengusir setan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka terdiam dan mereka mulai memanipulasi, karena peristiwa kebangkitan ini adalah merupakan peristiwa penting yang sangat menentukan nasib kehidupan manusia di dunia ini. Saudara, lewat kematian Tuhan Yesus kita boleh menikmati, atau orang-orang yang percaya boleh menikmati keselamatan. Dan lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, ini implikasinya Tuhan seperti menyetujui apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus melakukan di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Karya Kristus sudah selesai bagi penyelamatan umat manusia, bagi penebusan dosa manusia. Dan lewat kebangkitannya kita diyakinkan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kematian dan kebangkitan Kristus bukan merupakan peristiwa yang penting di dalam sejarah dunia ini yang menentukan nasib manusia. Dalam arti mereka yang percaya. Manusia yang tertatih-tatih di bawah beban dosa. Manusia yang melangkah menuju kepada kematian. Sekarang menikmati anugerah Tuhan. Keselamatan dari hukuman dosa. Keselamatan atau hidup yang kekal. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang penting di dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus, saudara. Alkitab mencatat beberapa dasar pemikiran pentingnya kebangkitan Kristus bagi manusia. Yang pertama, itu jika Kristus tidak dibangkitkan atau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka ia adalah seorang pendusta. Kenapa? Karena pada waktu masa pelayanannya, dia mengatakan bahwa pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Nah, yang kedua, saudara, jikalau Kristus tidak bangkit, maka tidak akan ada keselamatan manusia. Saudara, keselamatan manusia tidak akan sempurna tanpa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Maksudnya adalah karya penyelamatan umat manusia itu tidak sempurna kalau hanya Yesus mati saja di kayu salib. Kematiannya menunjukkan kepada dunia bahwa ia sama seperti kebanyakan nabi. Mati sebagai manusia, tetapi kebangkitannya
menyatakan kepada dunia bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang hidup. Kebangkitan Kristus merupakan tanda pengesahan Allah. Ini implikasinya. Merupakan tanda pengesahan Allah akan karya agung penyelamatan umat manusia. Dengan membangkitkan Kristus, Allah menyetujui korban keselamatan yang telah Yesus persembahkan di kayu salib. Dan itu sudah selesai, dikatakan Tuhan Yesus katakan. Kata terakhir Tuhan Yesus adalah sudah selesai, maksudnya korban penyelamatan ini umat manusia sudah selesai. Sudah genap, tidak perlu ditambah lagi. Dan kemudian dia menyerahkan nyawanya. Yang ketiga, saudara, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak akan ada kebangkitan orang mati. Saudara, kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan orang mati. 1 Korintus pasal 15 ayat 13, ayat 54 sampai dengan 57. Nah, kita akan dibangkitkan bersama Kristus pada akhir zaman. Memasuki kemuliaan bersama dia dengan tubuh yang baru, dengan tubuh kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana tanggapan kita terhadap kebangkitan Kristus ini yang penting. Kita bukan hanya percaya saja. Dan kemudian kita diam. Hidup kita selanjutnya dalam mengiring Kristus bukanlah ditentukan oleh seberapa kita memahami akan kebenaran mengenai kebangkitan. Tetapi bagaimana kita mengisi hidup yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, mari kita bersama-sama datang kepada Dia, membangun hubungan dengan Dia. Bukan berarti Tuhan mengatakan bahwa kita tidak usah berpikir tentang dunia ini. Bukan itu. Tetapi kita diajak untuk memikirkan perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita bersama. Saudara, kita berdoa untuk beberapa hal sebelum kita menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas karya agung-Mu di kayu salib. Terima kasih bahwa Engkau telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Terima kasih atas mujizat ini ya Tuhan. Mujizat yang menandakan kepastian bagi keselamatan di dalam Kristus. Dan Tuhan tolong kami untuk kami tetap memandang kepada karya agung-Mu. Dan percaya iman kami semakin dikuatkan di dalam melangkah bersama dengan Tuhan. Biarlah kiranya anugerah Tuhan menolong kami. Supaya kami dapat dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami boleh melangkah bersama Tuhan. Menjadi berkat dimanapun kami berada. Biarlah kiranya kuasa kebangkitan Kristus akan memampukan kami untuk bangkit bersama dengan Tuhan. Di dalam hidup ini. Menjadi alat di dalam tangannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Kita berdoa pada saat ini untuk peristiwa yang sedang terjadi di Indonesia dan bahkan di dunia. Kita berdoa biar Tuhan sendiri kiranya akan melindungi. Mari kiranya Tuhan Engkau melindungi setiap umat-Mu yang ada di Makassar secara khusus. Dan juga di Indonesia. Tuhan, kami rindu biarlah lewat peristiwa ini ya Tuhan. Kami boleh semakin dekat kepadamu. Kami boleh semakin menyadari keadaan kami. Kami boleh menyadari kehidupan kami ya Tuhan yang penuh, yang tidak berarti apa-apa tanpa Engkau. Dan biarlah kiranya tangan Tuhan akan tertumpang atas setiap umat-Mu. Memberkati mereka dan melindungi mereka dari bahaya virus corona ini. Dan Tuhan sendiri kiranya akan berkenan menolong setiap orang yang percaya Tuhan.
Setiap anak-anakmu yang sedang bergumul bersama untuk menolong orang lain, dokter-dokter dan juga rumah sakit, perawat, Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat dan akal budi, memberikan kekuatan untuk dapat memberikan pertolongan yang maksimal bagi para penderita yang sekarang ada di rumah sakit ataupun yang ada di isolasi ya Tuhan. Mari kiranya Tuhan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Umat Tuhan yang sudah memberikan persembahan mereka untuk menyumbang alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, Tuhan juga kiranya akan memberkati tangan mereka ya Tuhan. Kembalikan lipat kali ganda apa yang mereka sudah persembahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat PT ini ya Tuhan, di mana kami bekerja bersama-sama. Biarlah Tuhan sendiri kiranya akan mencurahkan berkat dan kasih karunia-Mu dalam PT ini ya, tempat perusahaan di mana kami berada. Dan Tuhan memberkati juga restoran Rich Taste ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tempat ini menjadi tempat keberkatan dan setiap orang yang keluar masuk tempat ini menjadi menikmati anugerah dan merasakan berkat Tuhan ada di sini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih di dalam masa-masa sulit ini, oleh karena peristiwa dan situasi pada saat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati setiap karyawan yang ada. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan sendiri kiranya akan mencukupkan kebutuhan yang dibutuhkan ya Tuhan. Dan Tuhan sendiri menolong mereka yang dalam tekanan, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Mereka yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan jamah dan pulihkan ya Bapa. Dan mereka ya Tuhan di dalam keadaan pada saat ini yang membutuhkan secara ekonomi, mari kiranya Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kami menyerahkan negara dan pemerintah kami Indonesia dalam menangani kasus ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat dan akal budi kepada presiden dan jajarannya ya Tuhan, dan para menteri untuk bersama-sama bergandeng tangan. Dan begitu juga rakyat Indonesia untuk bersama-sama bergandeng tangan untuk dapat meredakan, untuk dapat menghambat lajunya perkembangan virus ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kepadamu kami berdoa dan kepadamu kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup, yang sanggup menolong kami, yang pasti akan menolong kami di dalam setiap pergumulan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita kembali kepada kehidupan kita. Kembali kepada tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Tetap arahkan hati dan pikiranmu kepada karya Kristus di kayu salib dan kepada kubur yang kosong yang sudah dibangun karena Dia sudah bangkit. Dan biarlah kiranya berkat Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus, urapan dan kekuatan oleh Roh Kudus kiranya akan tercurah dalam kehidupan saudara semua. Memimpin kehidupanmu untuk melangkah bersama Tuhan, mengalami kasih karunia demi kasih karunia, dipimpin untuk mengalami keberhasilan dan masa depan yang penuh harapan. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa itu, kiranya akan semakin terwujud nyata di dalam kehidupan kita semua. Amin. Selamat sore menjelang malam saudara yang dikasih Tuhan, dan selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati. Dan isi hatiku.
Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia, aku kan setia. Aku kan setia, pada panggilanmu, Yesus. Aku kan setia pada panggilanmu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. till I reach the promised